Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dinda Pradita Rahmaningsih dan kelompok saya akan menerangkan tentang overview manajemen keuangan. Kelompok ini beranggotakan Diva, Dinda, Intan, dan Nabila Putri. Tentang pengertian, yang kedua tentang fungsi, yang ketiga tentang hubungan, yang keempat tentang keuangan, yang kelima tentang manajer keuangan, dan yang keenam tentang maksimumkan keuntungan. Di slide pertama, saya akan menerangkan tentang pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba, menurut Darsono. Aktivitas itu meliputi aktivitas pembiayaan atau financial activity, aktivitas investasi, investment activity, dan aktivitas bisnis, business activity. Fungsi manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Yang melaksanakan manajemen keuangan disebut dengan manajer keuangan. Kegiatan-kegiatan manajer keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegiatan menggunakan dana dan pencarian dana. Dua kegiatan utama atau fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi manajemen keuangan. Hubungan manajemen keuangan dan akuntansi. Bagaimana pengambilan keputusan bergantung pada pernyataan yang disiapkan. Mengapa memaksimalkan nilai perusahaan tidak sama dengan memaksimalkan keuntungannya, dan kewajiban etis yang dimiliki saat melaporkan hasil keuangan pada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, hubungan manajemen keuangan dengan informasi dan dengan information system. Memahami bagaimana informasi keuangan penting bagi manajer di semua area fungsional. Dokumentasi yang harus memproduksi untuk mematuhi berbagai peraturan, dan bagaimana memanipulasi informasi untuk keuntungan pribadi bisa membuat manajer mendapat masalah serius. Yang ketiga, hubungan manajemen keuangan dengan manajemen. Memahami berbagai bentuk hukum bisnis organisasi, bagaimana mengkomunikasikan tujuan perusahaan kepada karyawan dan lainnya, seperti pemangku kepentingan. Keuntungan dan kerugian dari hubungan keagenan antara manajer dan perusahaan dan pemiliknya, dan bagaimana sistem kompensasi dapat menyelaraskan atau tidak menyelaraskan kepentingan manajer dan investor. Yang keempat, hubungan manajemen keuangan dengan operation. Memahami manfaat finansial dari meningkatkan pendapatan perusahaan, efisiensi produk, mengapa memaksimalkan keuntungan dengan memotong biaya mungkin tidak meningkatkan nilai perusahaan, dan bagaimana manajer bertindak atas nama investor saat mengoperasikan perusahaan. Selanjutnya, saya Nabila Putri akan menerangkan apa itu keuangan. Keuangan dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni mengelola uang di tingkat pribadi. Keuangan berkaitan dengan keputusan individu tentang seberapa banyak mereka pendapatan yang mereka belanjakan, berapa banyak yang mereka simpan, dan bagaimana mereka menginvestasikan tabungan mereka. Di sebuah konteks bisnis, keuangan melibatkan jenis keputusan yang sama, di antaranya yang pertama, bagaimana perusahaan meningkatkan uang dari investor. Yang kedua, bagaimana perusahaan menginvestasikan uang dalam supaya untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, bagaimana mereka memutuskan apakah akan menginvestasikan kembali keuntungan dalam bisnis atau mendistribusikannya kembali kepada investor. Kunci keputusan keuangan yang baik hampir sama untuk bisnis dan individu. Itulah sebabnya sebagian besar siswa akan mendapat manfaat dari pemahaman tentang keuangan terlepas dari jalur karir yang mereka rencanakan untuk diikuti. Mempelajari tekniknya analisis keuangan yang baik tidak hanya akan membantu membuat keputusan keuangan yang lebih baik sebagai konsumen, tetapi juga akan membantu memahami konsekuensi keuangan dari keputusan bisnis penting yang akan dihadapi apapun jalur karir yang akan diikuti. Kegiatan manajer keuangan. Yang pertama, manajer keuangan perlu dana dari pasar keuangan. Pasar keuangan terdiri dari pasar uang jangka pendek atau money market dan pasar uang jangka panjang atau capital market. Pasar keuangan terdiri dari lembaga formal,
contohnya perbankan, bursa efek, dan lain-lain. Dapat juga dari lembaga informasi, contohnya arisan, dan lain-lain. Lembaga formal biasa berurusan dengan usaha formal seperti perusahaan, dan lembaga informasi bisa berkaitan dengan usaha informal. Secara keseluruhan, lembaga keuangan dapat terdiri dari satu sistem moneter. Adapun A. Otoritas moneter dari bank sentral, dan B. Bank pencipta uang giral atau bank umum. Kedua, di luar sistem moneter, bank bukan pencipta uang giral atau BPR. Yang B. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan diantaranya perusahaan modal ventura, perusahaan sewa guna, perusahaan anjak piutang. Perusahaan asuransi diantaranya asuransi sosial, asuransi jiwa, dan asuransi kerugian. Dan dana pensiun diantaranya dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, yang terakhir lembaga di bidang. Diantaranya pasar modal dan bursa efek. Selain itu ada lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan, perusahaan reksadana, dan selanjutnya itu ada dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan dalam kegiatan perusahaan. Dari hasil investasi perusahaan, maka diharapkan perusahaan akan memperoleh laba. Laba kemudian dikembalikan kepada perusahaan. Dan laba kemudian sebagian akan dikembalikan kepada pemilik modal atau dividen, atau untuk melunasi hutang dari sumber lain atau perbankan dan obligasi. Dan sebagian keuntungan akan dikembalikan ke perusahaan untuk memperkuat struktur modal dalam bentuk laba ditahan. Dari skema di atas tampak bahwa manajer keuangan harus melakukan 3 hal, diantaranya keputusan investasi. Keputusan investasi akan tergambar pada aktiva perusahaan sehingga akan mempengaruhi struktur kekayaan, yaitu perbandingan aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang kedua, keputusan pendanaan sehubungan dengan perolehan dana keputusan investasi. Dan yang ketiga, kebijakan dividen sehubungan dengan pembagian laba dan kebijakan laba ditahan. Keputusan pendanaan dan kebijakan dividen akan tercermin pada pasifa perusahaan. Apabila kita hanya memperhatikan pada kebijakan dana jangka panjang, maka akan mempengaruhi struktur modal. Sebaliknya, jika dana pendek akan mempengaruhi struktur finansial. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Device Mawardani Herlambang, tentang aktivis manajer keuangan. Yang pertama, ada aktivis pembiayaan. Adalah kegiatan pemilik manajemen untuk mencari sumber modal untuk membiayai usaha. A. Sumber eksternal. Modal milik pemilik atau modal saham yang terdiri dari saham biasa dan saham istimewa. Yang kedua, hutang, jangka pendek dan jangka panjang. B. Sumber internal adalah laba ditahan, penyusutan, amortisasi, dan depresi. Lain-lain misal penjualan aset tak produktif. Yang kedua ada aktivis investasi, adalah kegiatan penggunaan dana berdasarkan pemikiran hasil yang sebesar-besarnya dan resiko sekecil-kecilnya. Modal kerja atau harta lancar, harta keuangan, investasi saham dan obligasi, harta tetap misal tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Harta tak berwujud misal paten, goodwill, HPH hutan, HP tambang, dan lain-lain. Yang ketiga ada aktivis bisnis, adalah kegiatan untuk mencari laba melalui penjualan barang dan jasa dan efisiensi biaya, pendapatan, beban, laba rugi. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah harga jual perusahaan jika perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan akan semakin tinggi jika prospek perusahaan tersebut bagus. Prospek yang bagus artinya laba perusahaan akan semakin tinggi dengan berjalannya waktu. Bagi perusahaan yang sudah go public, nilai perusahaan tercermin dari harga saham perusahaan tersebut. Memaksimumkan nilai perusahaan tidak berarti memaksimumkan laba per lembar saham. Karena pertama, mungkin memaksimumkan nilai EPS pada saat ini. 2. Memaksimum EPS mengabaikan nilai waktu dari uang. 3. Tidak memperhatikan faktor risiko. Maksimum keuntungan. Mungkin tampak intuitif bahwa memaksimalkan harga saham perusahaan sama dengan memaksimalkan keuntungan. Namun pemikiran itu tidak selalu benar. Perusahaan biasanya mengukur laba dalam hal laba per saham, yang mewakili jumlah yang diperoleh selama periode atas nama setiap saham yang beredar. EPS dihitung dengan membagi total pendapatan periode yang tersedia untuk pemegang saham biasa dan perusahaan dengan jumlah saham-saham biasa beredar. Apakah memaksimasi laba
menghasilkan harga saham setinggi mungkin? Untuk di setidaknya 3 alasan. Jawaban sering tidak. Pertama, waktu itu penting. Kedua, laba dan arus kas tidak identik. Ketiga, resiko waktu sangat penting. Selanjutnya, saya Melia Intan Asrianti akan melanjutkan menjelaskan tentang waktu. Karena perusahaan dapat memperoleh pengembalian dana yang diterimanya, penerimaan dana lebih cepat daripada nanti lebih disukai. Arus kas. Laba tidak selalu menghasilkan arus kas yang tersedia bagi pemegang saham. Di sana tidak ada jaminan bahwa direksi akan meningkatkan dividen ketika keuntungan meningkat. Selain itu, asumsi dan teknik akuntansi yang dimiliki perusahaan adopsi kadang-kadang dapat memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan keuntungan positif bahkan ketika kasnya arus keluar melebihi arus kas masuknya. Selain itu, pendapatan yang lebih tinggi tidak selalu berarti saham yang lebih tinggi harga. Hanya ketika pendapatan meningkat disertai dengan peningkatan kas masa depan, arus adalah harga saham yang lebih tinggi yang diharapkan. Selanjutnya, resiko. Premis dasar dalam keuangan manajerial adalah bahwa ada trade-off antara pengembalian arus kas dan resiko. Pengembalian dan resiko dalam fakta penentu utama harga saham yang mewakili kekayaan pemilik di perusahaan. Arus kas dan resiko mempengaruhi harga saham secara berbeda. Memegang risiko tetap, lebih tinggi arus kas umumnya dikaitkan dengan harga saham yang lebih tinggi. Sebaliknya, memegang arus kas tetap, risiko yang lebih tinggi cenderung menghasilkan harga saham yang lebih rendah karena pemegang saham tidak menyukai risiko. Secara umum, pemegang saham adalah penghindar risiko yang berarti bahwa mereka hanya bersedia menanggung risiko jika mereka mengharapkan kompensasi untuk melakukannya. Dengan kata lain, investor berharap untuk memperoleh pengembalian yang lebih tinggi atas investasi yang lebih berisiko, dan mereka akan menerima pengembalian yang lebih rendah atas investasi yang relatif aman. Kunci poin yang akan dikembangkan sepenuhnya adalah bahwa perbedaan dalam risiko dapat secara signifikan mempengaruhi nilai investasi yang berbeda. Sekian penjelasan overview manajemen keuangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.